kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga. Kalian tahu nggak Sri Mulyani berkata, jangan pilih pemimpin yang suka marah-marah. Yusuf Kala ingatkan, jangan pilih yang suka marah-marah. Ada apa dengan para menteri kompak memberikan saran agar berhati-hati dalam memilih pemimpin? Mari kita simak penjelasannya. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Sebelum aku bahas, pastikan kalian like, follow, and subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video viral dan menarik lainnya. Lagi viral berita Sri Mulyani membahas tentang berhati-hatilah dalam memilih pemimpin. Jangan suka pilih yang marah-marah. Jadi harus bagaimana sih milih pemimpin yang baik dan benar? Sebelum kita bahas, yuk mari kita simak penjelasan dari Bu Sri Mulyani dan Pak Yusuf Kala tentang pemimpin yang benar atau pemimpin yang baik menurut versi mereka. Kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih, emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Mengilik emosi itu gampang banget, entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan, itu very easy to provoke. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin orang yang suka marah gitu kan? Waduh, bagaimana kira-kira kalau berdebat dengan kepala negara lain, bisa ditunjuk kepala negara lain? Nah, setelah kita simak penjelasan Pak Yusuf Kala dan Bu Sri Mulyani, aku punya saran untuk bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Aku sarankan kalian sebelum memilih, pertimbangkan 10 saran ini guys. Aku punya 10 poin sebelum memilih pemimpin yang baik dan benar. Yang pertama adalah calon pemimpin yang jujur. Pilihlah pemimpin yang jujur. Jangan pilih pemimpin yang suka bohong. Hari ini bilang A, besok bilang B. Jadi intinya dia jujur sesuai apa yang dikatakan, sesuai apa yang dijanjikan. Jujur di zaman sekarang itu mahal harganya guys. Karena kebutuhan ekonomi dan gengsi yang tinggi yang menjadikan kejujuran itu sulit dicapai. Karena orang jujur zaman sekarang bakalan ditindas guys. Tapi yang namanya orang jujur pasti selalu akan dilindungi oleh yang kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat kebenaran akan mencari selalu jalannya sendiri guys. Walaupun kita dikucilkan, karena kita jujur pasti dia akan mencari jalannya sendiri. Yang kedua adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah ini yang dimaksud adalah pemimpin yang diberi tugas oleh rakyat harus amanah, atau jika berjanji tidak ingkar. Misalnya dia berjanji akan memberikan bantuan pupuk untuk petani, nantinya setelah menjabat akan menunaikan kewajibannya, janjinya untuk memberikan bantuan pupuk itu kepada petani. Caranya gimana tahu? Ya lihat aja rekam jejak sebelumnya dia menjabat apa, bagaimana, dilihat aja data-datanya. Nah, jangan pilih pemimpin yang berjanji tapi pas jadi pemimpin lupa akan janjinya.
malah mengerjakan yang bukan dari janjinya. Ini sudah terjadi ya. Tapi saya nggak mau menyebutkan inisial karena saya nanti kena undang-undang ITE. Tahu sendiri kan Konoha seperti apa. Nomor 3 adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab. Misal pemimpinnya berjanji akan memberikan perumahan DP 0% kepada rakyat Jakarta. Misalnya ya, ambil contoh, bukan harus dia yang dipilih. Tapi ya, dia bertanggung jawab memberikan rumah tersebut, memberikan kemudahan, menjelaskan, dan sampai warga tersebut tinggal di rumah itu. Nah, tanpa adanya komplain dari warga tersebut. Sampai benar-benar clear, sampai benar-benar dipenuhi gitu guys. Nah, itulah pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab dan warga merasa puas akan pemimpin tersebut. Itulah pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, nomor 4 adalah poinnya adalah pemimpin yang ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahliannya ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran guys. Jadi jangan kasih pemimpin yang nggak paham akan bernegara dengan baik gitu loh guys. Gimana cara taunya? Ya lihat aja rekam jejaknya dia menjabat seperti apa. Kenapa pemimpin yang cerdas itu penting ya guys ya? Kenapa? Karena Indonesia ini berjumlah 350 juta penduduk Indonesia. Dari masalah KDRT, pembunuhan, ekonomi, begal, korupsi, miskin, copet, gay, waria, LGBT, judi, pungli, preman. Pusing nggak tuh? Jadi harus benar-benar paham akan masalah negara dan harus cerdas. Nah, poin kelima adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Nah, di zaman sekarang ini agak sulit menemukan yang benar-benar cinta dan tulus kepada rakyat. Nah, kadang mereka bilang paling NKRI, paling cinta rakyat, paling nasionalis. Contoh aja, ada salah satu pejabat bilang paling cinta rakyat, tapi jumlah tanahnya dipunyai untuk usaha mencapai 350.000 hektar, yang diklarifikasi oleh beliau sekarang 500.000 hektar. Beda di mulut, beda di hati. Padahal simple loh, tinggal buat kebijakan rumah susun atau rumah apartemen untuk rakyat yang membutuhkan. Nggak sampai ribuan hektar, paling cuma 10 hektar sudah bisa menampung orang, bisa tertampung ribuan orang. Nah, kalau bilangnya cinta rakyat harusnya bukan memperkaya diri sendiri dong, tapi seluruh kebijakannya yang pro rakyat, bukan pro pribadi dan kekayaan golongan sendiri. Jadi kalian harus amati ucapan calon pemimpin kita, bener enggak sama apa yang diucapkan. Jangan cuma ikutan kata hati, pakai logika, pikiran kita supaya tidak terkecoh seperti yang dulu lagi. Nah, poin keenam adalah pemimpin yang sabar. Pemimpin yang sabar adalah yang bisa menghadapi rakyatnya, keluhannya, hujatannya, demonya, dihadapi secara berani, bukan yang suka marah-marah. Nah, karena pemimpin yang suka marah-marah sulit untuk bisa menyelesaikan masalah. Kita perumpamaan aja deh gini, kalian punya anak yang tantrum, nangis hebat, apakah kalian akan memarahinya lagi? Pasti tidak kan? Kalian akan coba menenangkannya. Jadi intinya cari yang sabar dan bisa menyelesaikan masalah. Poin ketujuh adalah mempunyai integritas. Yang dimaksud integritas adalah berani, peduli, dan adil. Berani memiliki arti mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sejenisnya. Sementara peduli artinya mengindahkan, memperhatikan kepentingan rakyat. Nomor 8 adalah menginspirasi. Harus menginspirasi buat yang lain seperti kata-kata bijak, kata-kata inspiratif. Jika ditanya masalah dari berbagai segmen usia dia paham dan dia menjadi problem solving. Nomor 9 adalah memiliki komunikasi yang baik, kepada semua kalangan, usia, dan agama. Jadi intinya dia paham cara komunikasi tanpa menyakiti. Karena setiap usia beda pembicaraan, beda konsep, beda obrolan. Jadi pilih yang mana menurut kalian yang pandai dalam berkomunikasi.
Nomor 10 adalah pilih karena rekam jejaknya. Pilih rekam jejaknya yang paling sedikit kontroversinya, paling banyak prestasinya. Jadi kita harus fair dari ketiga ini, siapa yang paling banyak menerima penghargaan.